Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Capricorn tentang energi kehidupan, energi asmara aku dan dia. Sekali lagi ini adalah sifatnya general, nggak semua harus resonate dan ambil dari segi positifnya aja ya. Nggak semua harus cocok untuk kamu energinya. Sekali lagi ini energinya juga bisa terbalik dan vice versa. Nah, untuk teman-teman sekali lagi, kali ini aku memang alihkan ya untuk energi kehidupan jadi sebulan sekali, karena ada banyak hal yang takutnya di saat urgent, di saat ada di real life-ku mengalami banyak kegiatan-kegiatan atau acara-acara atau bahkan kesibukan-kesibukan membuat update-nya lagi nggak jelas. Nah itu loh, makanya daripada nanti membuat kalian kecewa, aku alihkan ke readingan yang lain yang sifatnya lebih ke arah timeless atau pick a card, oke? Dan kali ini energi aku dan dia untuk 1 bulan ke depan ya, jadi sampai dengan tanggal 20 Desember. Oke, aku cek dulu untuk energi Capricorn. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Allow your heart, jadi kayak ikuti kata hati kamu. Apa sih yang bikin kamu bahagia? Atau bahkan ini energinya bisa untuk dia. Dia siapa? Siapapun yang sedang kamu pikirkan saat ini. Nah, karena ini sifatnya general, jadi nggak semua bisa ke reading ya di sini untuk teman-teman. Mungkin next ya di sesi-sesi yang lain energi kamu bisa ke reading di sini. Oke. Aku cek untuk energi kamu dulu. Tapi ini energinya ini bisa terbalik ya. Oke. Air of Cups. Oke, ada apa ini? The Moon. Page of Wands. Three of Cups. Nine of Swords. Ten of Wands. Bottom of the deck, Queen of Cups. Oke, passion di sini, makanya ini sama ya, hampir sama. Karena kita ngomong masalah apa sih yang bikin kamu itu bisa enjoy dalam hubungan. Ikuti kata hati. Oke, di sini ada the Judgment. Nah, ini kenapa terbalik ya? Ngomong masalah the Judgment ini menandakan bahwa oke, sudah, ini salah satunya ini ada semacam kayak belajar dari masalah yang sedang dihadapi. Kita ngomong masalah judgment ini juga karma itu nggak harus yang kayak yang ekstrim juga ya. Karma itu hadir sebuah karma ya, karma yang cepat untuk kita itu agar kita itu mau belajar dari kesalahan. Paham ya? Jadi teman-teman, jadi apa sih makna dari karma ini sendiri? Contoh gini, kalau kita cubit ya, kita mencubit seseorang, kita cubit balik agar kita itu sadar bahwa ternyata mencubit itu tidak enak ya, dicubit itu sakit. Makanya gimana kalau kita dicubit sakit, makanya jangan mencubit. Nah seperti itu ya. Jadi
intinya itu bahwa hubungan imbal balik. Nah, apa yang kita perbuat itulah yang kita, apa yang kita tanam itulah kita tuai, intinya seperti itu. Jadi kalau mau hasil ladangnya ini baik, ya kita harus tanam dengan hal yang baik, intinya seperti itu makna dari judgment. Makanya kita ngomong masalah keterpurukan di sini ya. Kalau kita ngomong masalah seperti ini, itu berarti apa? Ada spiritual awakening. Jadi kayak kepahaman kita, apa ya, ketenangan kita, kesadaran kita ini dengan hadirnya karma ini kayak dibukakan. Kamu sadar nggak sih dengan perbuatan kamu? Kalau kamu nggak sadar, kamu akan seperti itu terus loh. Nah ini loh. Tapi kalau kamu sadar, maka hikmah, kebaikan juga akan datang pada kita semua. Kita masalah ngomong karma, ya. Di sini kita ngomong masalah passion, ya. Oke, aku mau klarifikasi dulu untuk yang Air of Cups. Air of Cups ini kayak gini. Apa sih yang tidak enak buat kamu? Apa sih yang tidak nyaman buat kamu? Yang tidak nyaman dengan perasaan kamu saat ini, kamu mencoba untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik. Nah ini loh, ngomong masalah Air of Cups ini sendiri ya. Mungkin kamu menyadari, jadi kalau ngomong masalah Air of Cups itu menyadari bahwa apa yang terjadi ya dalam hubungan, entah itu dalam hubungan atau tentang sadar dengan diri sendiri, sadar bahwa apa yang selama ini terjadi itu kayak menyadari gitu loh. Ngomong masalah meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik ini nggak harus meninggalkan hubungan, tetapi bisa saja meninggalkan sifat kita, perilaku kita, apa yang sudah kita lakukan, kita mencoba untuk meninggalkan untuk bisa menjadi yang lebih baik. Intinya seperti itu, ya kan? Meninggalkan sesuatu, seseorang yang sudah tidak lagi baik, ya, agar kita bisa menjadi yang lebih baik. Atau bahkan dengan hadirnya Air of Cup ini sendiri itu kayak kita sadar bahwa apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita alami ini ternyata nggak baik. Nah, lalu gimana cara kita untuk bisa, nah kamu mulai menyadari, atau bisa saja di sini kamu menyadari bahwa apa yang sudah terjadi sama kamu ini nggak baik buat kamu dan kamu mencoba untuk meninggalkan itu. Nah, di sini bisa tentang pikiran kamu, perasaan kamu. Mungkin kamu merasa bahwa kenapa sih kok sifatku jelek banget, kenapa sih kok cara aku mencintai seseorang kok nggak baik banget, ini terus gue harus kayak gimana. Menyadari mungkin perilaku atau apa, kamu menyadari bahwa oke, gue salah dan gue harus, nah ini muncul judgment. Atau bisa saja memang kenapa sih hubungan kita tuh toksik, kenapa sih hubungan kita gini, kenapa sih aku baru menyadari kamu tuh orangnya kayak gini. Nah itu bisa juga ya, jadi kayak baru menyadari bahwa sesuatu atau seseorang nggak baik buat kamu. Oke, di sini kayak kamu juga butuh waktu untuk sendiri, kamu mencoba untuk merenung, meninggalkan atau bukan meninggalkan juga ya, jadi kayak melepaskan, nah mencoba melepaskan sedikit demi sedikit yang tidak baik, yaitu apa, kecemasan, keraguan, ya. Karena kamu merasa bahwa saat ini kecemasan kamu mungkin terlalu lebih, kewaspadaanmu terlalu lebih. Di sini kamu mencoba untuk mengoreksi diri sendiri ya. Kalau aku lihat perasaan-perasaan yang bergejolak dalam pikiran dan hati kamu, di sini mencoba kamu tenangin. Nah, ini bisa juga kayak gitu nih. Ya, makanya kita ngomong allow your heart and soul to sing with joy. Jadi kayak gini, kamu harus mengikuti kata hati kamu harus tenang. Kalau nggak gitu, kamu akan terus mengalami yang namanya depresi, stres, atau bahkan kayak bukan stres yang kayak orang gila, bukan ya. Jadi kayak banyak pikiran, akhirnya seperti itu. Akhirnya makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Nah, kalau kita ini jauh lebih tenang, menghilangkan pikiran-pikiran yang menghantui kita, perasaan-perasaan galau dan yang lainnya, dengan cara kita happy buat diri kita sendiri, kita akhirnya kayak kalau kita tenang itu kita tahu kok, pikirnya itu jadi jelas apa yang harus kita lakukan. Itu jadi kayak ada ting, nah gitu ya, kayak ada lampu menyala gitu. Oke, ternyata gue harus kayak gini deh. Nah kayak gitu ya kalau kita lagi tenang. Bisa saja tapi kamu di sini meninggalkan oke. Aku mau klarifikasi dulu.
Oke, Nine of Swords. Ini bisa benar bisa nggak sih? Oke. So, jadi begitu. Aku nggak ngerti. Ini bisa enak, bisa tidak ya. Page of Swords ini bisa juga kamu mendengarkan suatu kabar, tapi bikin kamu ini cemas, bikin kamu jadi kepikiran. Aku nggak ngerti ya. Tapi bisa diantara kamu akhirnya bikin kamu galau. Ada suatu berita yang kamu terima yang bikin kamu galau. Nggak tahu ini. Bisa saja kamu mendengarkan kabar tentang dia yang bikin kamu tuh galau. Apakah karena kamu mendengarkan kabar dia akan menikah? Atau bahkan dia kembali. Nah ini loh. Karena kita ngomong masalah Three of Cup ini sendiri ya. Ini bisa saja kalaupun ini hubungan apapun ya, mau ini tentang hubungan percintaan, mau pernikahan, mau pacaran atau yang lain. Ini kalau aku lihat ada komunikasi dengan seseorang yang bikin kamu malah jadi galau, kamu bingung. Karena mungkin saja di sini kamu itu pernah mengalami situasi yang cukup toksik di masa lalu kamu, dan di sini kamu bertemu dengan seseorang yang baru, a new person. Bisa ya di sini untuk teman-teman. Bisa saja kamu di sini sudah mengalami bertemu dengan seseorang tapi kamu galau. Karena bisa saja kamu merasa waspada, kamu merasa curiga terhadap orang ini, makanya kamu kayak lagi pantengin orang ini. Kita ngomong masalah demun juga ya. Jadi kayak yang kamu takutkan di saat kamu lagi sayang-sayangnya orang ini meninggalkan kamu, itu yang kamu nggak suka gitu ya. Karena yang kamu harapkan di sini adalah kabar yang enak, kabar yang baik, bisa enjoy, ya, bisa bersama dengan seseorang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, dengan orang lama atau orang baru aku nggak ngerti. Yang jelas kamu berharap orang yang kamu nantikan ini adalah bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Ya, kalaupun di sini yang hadir orang baru, ini ada dua kemungkinan, orang baru atau orang lama ya. Kan di sini aku lihat dia bertemu dengan kamu ya untuk memulai kehidupan yang baru. Jadi kayak dia ini kayak new person, bisa juga ya, new person ini tuh kayak menawarkan perasaan dia sama kamu. Di sini dia kayak benar-benar kayak antusias ya, excited banget, karena di sini aku lihat ada Nine of Swords. Jadi kayak pikiran dia ini saat dia memasuki kehidupan kamu itu dia nggak sampai berpikir kamu itu cemas, kamu itu kayak merasa takut tentang masa lalu, ada kecemasan. Dia nggak paham tentang itu karena dia masih belum mengetahui gimana kamunya ya. Dan di sini aku lihat juga ada the Hierophant, the Chariot. Itu dia tuh kayak intinya cuman gue ingin dapetin lo gimana caranya. Nah ini loh. Tetapi di posisi lain dia juga berhati-hati ya kalau kamu mau, kalau enggak. Karena di sini aku lihat kamu juga masih antara maju mundur, ada rasa ketakutan kamu, dimana kamu masih ingin menjaga perasaan kamu masih ingin menjaga diri kamu nggak mau perasaan kamu ini terlalu berlebihan ya. Tetapi bisa saja di sini sebagian dari Capricorn terhubung dengan seseorang kayak dia tuh care banget sama kamu ya. Nah, tetapi yang membuat kamu curiga, care dia ini itu tulus nggak? Kalau ujung-ujungnya hanya untuk mengkhianati kamu tuh kayak aduh orang ini bener nggak sih buat gua, bener nggak sih orang ini bener-bener tulus sama gua, care dia ini bener-bener care nggak sih. Nah ini ya, karena di sini kamu kayak use your logic ya, jadi kayak kamu menggunakan logika kamu untuk mengetahui. Nah ini kan kabar ya, aku lihat ada beberapa kabar ya, untuk mendapatkan informasi lah ya, untuk mendapatkan informasi, use your logic. Jadi kamu menggunakan logika kamu untuk mendapatkan informasi jauh lebih dari yang kamu jadi kayak kamu mendapatkan informasi yang kamu inginkan dari dia. Tuh ngomongnya beribet sih gitu ya.
Oke, sedangkan dia sendiri ini memang cukup berat untuk memasuki kehidupan kamu, terus terang ya. Karena dia tuh kayak berusaha untuk gimana bisa mendapatkan kamu di sini. Kalau ngomong masalah sayang, kebetulan di sini aku lihat ada Ace of Cup, berarti intinya dia dia ada perasaan ya sama kamu. Dia ada rasa nyaman juga sama kamu. Dia itu kayak menginginkan hal yang lebih ya. Tetapi di sini entah kenapa, apakah sebagian dari Capricorn sudah eh, sudah masuk ke dalam apa ya, kalau aku bilang ya udah jadian lah sama orang ini ya, kalau aku lihat. Karena aku lihat di sini kamu juga cukup seneng banget juga sih di sini ya. Cukup seneng dengan kehadiran dia, dan yang tadi ya dia itu kayak merasa sulit banget untuk mendapatkan kamu. Dengan hadirnya Ten of One ini kayak sedikit demi sedikit akhirnya kayak lega juga, akhirnya bisa mendapatkan kamu di sini ya. Oke. Ten of One. Soalnya di sini aku lihat dia kayak udah cukup nyaman sama kamu, tinggal membuktikan bahwa gua beda. Nah, itu tinggal cukup membuktikan aja di sini. Kalau dia itu kayak ingin gua buktikan. Nah, makanya dengan hadirnya karma ini sendiri, kalau menurut aku mungkin karma baik ya di sini untuk teman-teman, karena aku lihat kamu berhubungan dengan seseorang yang kayaknya sekarang ini tuh cukup baik juga sih saat ini ya. Yang kemarin kayaknya nggak baik, aku harap ini bisa baik. Nah, makanya dia ingin memulai kehidupan baru sama kamu. Page of One untuk kamu yang di atas. Ini kayaknya sama. Ini ada dua skenario ya, ini kayaknya untuk yang baru-baru jadian. Nah, ya kan, kayak ini baru jadian atau memang dengan mantan ya. Karena kamu kayak merasa dengan masa lalu kamu itu sudah kayak, aku udah melepas masa lalu dan aku ingin membuka hidup aku dengan seseorang yang baru di sini. Makanya ya, karena bisa saja orang ini tuh benar-benar care sama kamu ya, intinya seperti itu. Orang ini benar-benar care sama kamu, dimana kamu tuh kayak udah melepas masa lalu kamu ya, yang cukup berat buat kamu di sini. Tetapi kalau ini adalah mantan, di sini bisa saja masalah-masalah yang terjadi di masa lalu ini sedikit demi sedikit akan terkuat dengan cara kamu dan cara dia untuk bekerja sama, intinya seperti itu. Semua kembali pada diri kamu sendiri ya untuk Capricorn, karena di sini kita allow your heart to soul to sing with joy. Jadi gini, tergantung kamu gimana cara kamu mengatasi masalah kamu dengan dia agar hubungan ini bisa lebih nyaman, lebih enak ke depannya. Itu untuk yang pertama. Lalu bagaimana yang kedua? Di sini kalau aku lihat hubungan ini memang seperti kayak kadar mantan ya. Jadi kayak sebagian dari Capricorn ini kayak balik sama mantan juga. Karena di sini aku lihat rasanya kamu ingin menyerah dengan kondisi kamu bersama dia ya. Yang kamu harapkan adalah suatu kebahagiaan, yang ada malah apa? Semakin kamu bertahan, semakin kamu sakit, semakin banyak beban yang kamu rasakan di sini. Kenapa? Karena di sini bisa juga mantan kamu adalah kecenderungan dari triparty relation. Terus terang ya, dari triparty relation. Jadi sehingga di sini kayak kamu ingin menyerah dengan keadaan kamu. Ada semakin kamu bertahan, semakin timbul rasa cemas, semakin timbul rasa kayak bikin kamu nggak tenang. Makanya di sini kamu akhirnya melepaskan seseorang ini, ya. Sedangkan dia sendiri, aku lihat sebetulnya dia juga ingin melepaskan kamu, tetapi di kondisi lain dia kayaknya stuck ya teman-teman, karena aku lihat dia nyaman soalnya sama kamu di sini. Dia hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih baik gitu loh. Tapi kembali lagi dengan hadirnya allow your heart ini sendiri, ikuti kata hati kamu, langkah kamu ini mau kemana, intinya seperti itu. Belajarlah dari masa lalu biar kamu ini enak untuk kedepannya ya, untuk Capricorn. Dan memang di sini aku lihat untuk energinya si dia, apa sih perasaan dia? Dia tuh sebetulnya ada keinginan untuk bisa lebih serius sama kamu. Kalau ini bukan tentang triparty, ada keinginan dia untuk lebih serius, membuka hal baru dalam kehidupan bersama kamu. Cuman di sini ada penghalang di antar kalian, bukan triparty, tetapi bisa saja dari keluarga mungkin, atau dari adat yang berbeda. Ada penghalang lah pokoknya di sini. Ada situasi, kalau penghalangnya bukan karena orang, ini bisa saja karena keduanya, sifat
dari keduanya yang menjadi penghalang. Tetapi di sini dia tuh kayak penghalang apapun dia nggak menjadi masalah. Yang penting di sini yang aku lihat dia tuh kayak bener-bener ingin menunjukkan bahwa gue mau serius sama lo. Ya, memang cukup berat hubungan di sini kalau aku lihat untuk Capricorn. Ya, cukup berat buat kalian karena mungkin namanya orang kalau dalam taraf untuk pengenalan ini tergantung dari keduanya. Ada yang cukup setahun udah bisa saling mengerti, ada yang 2 tahun 3 tahun, bahkan sampai berumah tangga pun terkadang kita nggak ngerti ya tentang apa sih pasangan kita mau, kenapa sih pasangan begini, kenapa masih bertanya-tanya, masih di situasi yang cukup sulit untuk saling. Nah ini ya, makanya berbeda orang berbeda. Disinilah kalau aku lihat masa siklus saling mengenal satu sama lain kalau menurut aku. Ya, yang tadinya ini memiliki latar belakang yang begini, yang satunya begini, ini cara kalian untuk saling memahami, itu aja. Tetapi di sini aku lihat tergantung dari diri kamu, karena ada sebagian dari Capricorn ini kayak udah lelah dengan ketidaksinkronan hubungan. Ya, ada yang udah mulai lelah karena udah capek, karena terlalu berat. Tapi di posisi lain dia masih ingin membuktikan bahwa hubungan ini masih bisa kok. Karena dia sendiri tuh kayak masih maju mundur ya. Terus terang, maju mundur ini walaupun kamu memutuskan, dia tuh kayak masih belum bisa untuk memutuskan kamu. Nah ini. Karena apa? Mungkin saja karena dia ini benar-benar masih ingin melakukan atau hubungan ini bisa ke depannya nantinya. Oke? Jadi itu untuk Capricorn, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.